Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat siang sahabat Sehat Amanah, kembali lagi di podcast Kesehatan Amanah episode 5. Perkenalkan kembali, nama saya Aufa Damayanti, psikolog klinis dari Rumah Sakit Amanah Medical Center. Nah, di episode 5 kali ini kita akan mengangkat topik yang akan menjadi topik diskusi yang seru buat orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yaitu tentang gangguan pencernaan pada anak. Dan hari ini saya nggak sendirian. Saya di sini sudah hadir ada Dr. Budianto, dokter spesialis anak, subspesialis gastrohepatologi. Dokter, iya, selamat siang selamat siang dokter. Apa Mbak Eva. kabar dokter? Luar biasa, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, Yeay. Oke, baik. Langsung saja mungkin ya dok ya. ya, Kita langsung ke topiknya. Kan seru banget ya dok, iya, tentang gangguan saluran cerna anak. Dokter, gimana, apa aja sih dok gangguan saluran paling sering iya, dialami sama apalagi di zaman-zaman sekarang? iya, iya. Jadi memang saluran cerna ini, termasuk, organ yang sering banyak keluhan ya gitu ya. Jadi Oke. yang umum kita temui mungkin, yang juga, ayah bunda temui ya, dan dibawa ke kita misalnya seperti anak dengan keluhan muntah, Mhm kemudian mhm juga mungkin masalah buang air besar ya, bisa cair ya, atau mhm mungkin kadang, tidak cair tapi sering ya, mhm mhm peningkatan frekuensinya, kemudian mhm ambyar, kalau bilang gitu, "Ambyar mhm BAB-nya Dok," gitu mhm kan mhm gitu. mhm Kemudian mhm ada juga malah yang kesusahan BAB-nya keras mhm atau susah mhm dikeluarkan ya, sembelit ya, mhm seperti itu. mhm Kemudian keluhan nyeri perut juga sering juga ya, dengan berbagai mhm penyebabnya ya. Jadi baik dari yang ringan sampai yang mungkin butuh perhatian khusus ya. Itu antara mhm lain, gangguan saluran cerna. Mungkin yang agak lebih jarang misalnya, apa, muntah kemudian disertai darah ya, oh, kemudian, buang air besar mungkin disertai darah atau oke pewarna kehitaman yang lebih oke. jarang ya. Namun yang kondisi yang terakhir ini mungkin butuh perhatian khusus ya, Mhm karena ini mhm sesuatu yang mungkin, eee, bisa, disebabkan suatu hal yang mungkin, lebih serius ya mhm, dibandingkan itu yang sering kita temui iya, sehari-hari. ada yang mungkin dokter, kapan frekuensi muntah ini harus dibawa ke dokter Iya, gitu? ya jadi, anak muntah itu, Mhm, ya dari usia ya, kadang-kadang mmm, kalau usia yang sangat kecil ya, bayi ya, mhm bayi-bayi muda ya, terutama mhm mungkin yang, 6 bulan ke bawah ya, atau mhm ya bayi ya di bawah 12 bulan itu, mhm. volume lambungnya kecil ya Mmm, biasanya. Jadi mhm kalau mhm orang tuanya banyak ngasih minum terlalu banyak ya, terlalu sering ya, semangat ya mhm. supaya ini beratnya cepat Heeh naik, cepat heeh. gemuk Iya anaknya gitu dok. ya, kasih banyak-banyak ya, lambungnya nggak mampu nampung ya. Jadi Oh, akhirnya muntah ya, bisa muntah iya. atau, muntahnya yang bukan muntah nyemprot ya, kalau orang Mhm Jawa bilang mhm. gumoh ya, itu sering Gumo juga iya kita kadang kan temui ya. nggih Nah gumoh. itu kalau muntah seperti itu ya, Mhm. mungkin sehari bisa mungkin 2 kali, 3 kali, atau mungkin ya bisa sedikit lebih banyak ya, tapi Nggih. anaknya masih, tumbuhnya cukup baik ya, nggak ada Mhm keluhan lain, ya itu mungkin masih nggak apa-apa. Jadi walaupun mhm sering, tapi kita tahu penyebabnya ini terkait volume lambung yang masih kecil ya, gitu mhm ya. mhm Itu mungkin nggak terlalu masalah ya, tapi kalau mhm misalnya anaknya lebih besar ya, kemudian mhm muntahnya itu, sering ya, mungkin sampai, frekuensi sebetulnya memang relatif ya, tergantung yang mhm. dimuntahkan Oh iya, seberapa, heeh. kemudian juga apakah anak itu masih bisa minum, itu yang penting ya. Jadi walaupun Oh. misalnya muntahnya Mhm 2 3 kali, tapi mhm anaknya masih bisa minum, ya mungkin nggak mhm terlalu masalah. Tapi mhm mungkin muntahnya, eee, 3 kali tapi sudah benar-benar lemes, nggak mau minum, itu juga, mhm butuh perhatian khusus ya, mhm. karena tentunya, asupan, cairan akan Mhm. berkurang ya. Ya pada Iya. kondisi di mana muntah itu mungkin cukup sering ya, kemudian yang Mhm dimuntahkan itu juga banyak, dan mhm anaknya tidak mampu minum, nah itu yang butuh perhatian khusus mhm. dan, perlu Oh, segera kita tangani ya, nggih gitu ya. nggih nggih. Jadi supaya mencegah anak itu terjadi suatu kekurangan cairan atau dehidrasi yang lebih Mhm. lanjut. Kalau Mmm. dibiarkan kondisinya makin turun ya, Dok, Iya, ya? makin turun karena kita tahu bahwa, keberadaan cairan di dalam tubuh ini Mhm sangat penting ya. Jadi kalau mhm sudah berkurang lebih dari 5% saja, itu mungkin sudah ada gangguan. mhm. Jadi kita harus, atasi kondisi seperti ini supaya nggak semakin berat. Perlu penting juga buat ayah dan Mhm. bunda untuk mengetahui, memahami bahwa fisik bayi itu juga berbeda dari kita. Kadang mungkin nggak Betul, iya, sadar ya, Dok, iya, ya. betul. Kasih minum terus biar cepet Iya. gemuk, padahal kan beda gitu ya, Betul Dok, ya? sekali ya, jadi yang sering seperti itu ya, tapi, kalau anak yang besar ya itu lebih hati-hati ya, ya Mhm
terus kemudian muntah yang tadi ya, yang benar-benar anaknya lemes, nggak bisa minum, Lemes, itu iya. udah Segera ya, segera Dok. dibawa ya. Tapi bisa juga dicoba, anak muntah ini kan biasanya Mhm. karena ada masalah di saluran cerna ya, Mhm jadi mhm. ada peningkatan tendensi untuk muntah ya, karena misalnya suatu penyakit ya, suatu keradangan pada saluran cerna, Mhm. saluran napas, peningkatan tendensi muntah. Jadi kita bisa coba minum lebih sedikit-sedikit ya, lebih Oh, dipelankan nggih. sedikit-sedikit ya. Pelan-pelan. Kalau yang minumnya anak-anak yang usia balita misalnya Nggih. masih menggunakan botol ya jangan Nggih. pakai botol ya. Jadinya pelan-pelan ya dengan disendoki Oh, atau dengan disendoki. sedotan itu akan membantu Oh, iya. mengurangi resiko untuk muntahnya. Jadi Mhm. dicoba dulu Mhm. pelan-pelan ya. Tapi kalau dengan cara seperti itu tidak bisa muntah Mhm. terus, ya udah apa boleh buat ya. Mungkin cara dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan eh, pertolongan. Yang Ya, memperhatikan observasi ke anaknya itu betul seperti betul apa ya, seperti Dok? itu ya. Kalau selain itu, Dok, apakah ada gejala lain yang perlu diwaspadai atau Ya, bagaimana? ya. Jadi memang anak-anak itu kadang-kadang kalau sehat itu kan aktif ya, terutama anak Iya yang betul. ini ya masih kecil ya, atau anak yang Nggih. punya Banyak gerak, ya, banyak jadi masih aktivitas. aktif ya. Nggih. Jadi orang tua kadang-kadang sudah mulai tahu ya kalau anaknya loh ini kok kayak nggak kayak biasa aktivitasnya Oh, ya, itu tanda awalnya ya, lemas Dok, ya, ya? kemudian makan minumnya agak berkurang, itu ini tanda awal anaknya sudah mulai ada gejala sakit ya Mhm gitu ya. Memang mhm kita tahu bahwa saluran nafas itu sering mhm. sekali mengalami keradangan ya, bisa Mhm. tertular dari virus ya karena ada yang Mhm. sakit ya Nggih. seperti itu ya. Jadi demam biasanya terjadi pada kondisi seperti ini, suhu tubuh sudah mulai naik sebetulnya ya. Oh, Cuma nggih kadang-kadang nggih kita nggih mungkin nggih. nggak mengukur ya di kondisi demam ini Mhm. biasanya menunjukkan adanya suatu keradangan. Nah, keradangan itulah yang Radang. mungkin bisa memicu muntah tadi ya, Muntahnya tadi. seperti itu. Oke. Biasanya sih kalau muntah yang berhubungan dengan suatu proses keradangan akibat Nggih, infeksi, ya demam biasanya demam. seperti itu ya, Oh. terutama infeksi misalnya di saluran nafas ya. Tapi ada juga muntah yang tidak Mhm. didahului demam, misalnya pada saluran cerna. Langsung Biasanya berarti itu ya, Dok, saluran ya? cerna itu jarang menimbulkan demam tinggi ya. Mungkin Oh, kalau demam beda ya, tinggi Dok, pun, ya? yang tapi anaknya bisa lemes karena mungkin pencernaannya nggak nyaman, nyeri Oh, perut, iya, maksudnya itu bisa lemes pastinya juga. sakit. Kadang-kadang juga bisa nggak demam ya, seperti itu Oh, ya. nggih. Tapi nanti kalau sudah mulai muntahnya sering, sampai kurang Mhm. cairan, ya bisa demam juga. Oh, Jadi gitu. muntah Nggih ini nggih nggih nggih. dengan kondisi demam maupun tidak demam tetap juga harus mendapatkan perhatian khusus ya. Tapi Mhm dengan demam mhm. ada tambahan satu lagi, karena Apa suhu tuh, tubuh Dokter? meningkat, Nggih. kebutuhan cairan juga meningkat, sehingga pada anak dengan demam Oh. dan muntah lebih cepat mengalami dehidrasi. Itu juga yang Oh, harus makin jadi cepet lemesnya ya, perhatian. Dok, ya? Betul. Berat juga Ya, jadi harus harus segera. betul, harus segera mendapatkan pertolongan kalau memang Nggih. dibutuhkan. Berarti Ya, memang, peran ayah dan ibu ya, ya, benar-benar memperhatikan dan mengobservasi bagaimana anaknya, apakah seperti biasanya atau ada perubahan sedikit, ya, mungkin bisa ya, menandai permasalahan permasalahan betul, tadi ya. Ya. seperti itu. Kemudian, eee, selain itu dokter kalau pola makan itu apakah Makan ya, mhm ya memang itu yang kadang sering dikeluhkan mhm ataupun ditanyakan ya mhm oleh orang tua kepada mhm, kita ya gitu ya. nggih, Sebetulnya kan intinya sekarang pola makan pada anak itu kan sesuai dengan usianya ya mmm, gitu ya. Jadi saat bayi 6 bulan ASI eksklusif ya, mhm, kemudian di atas 6 bulan ya nanti mulai diperkenalkan makanan padat untuk eee, mendampingi ASI ya gitu ya. nggih, Ya itu mulai MPASI itu ya dikenalkan dokter ya? MPASI gitu Nggih, ya, itu juga disesuaikan dengan usianya ya gitu oh, ya. Kemudian nanti sampai dengan usia yang besar ya mhm mulai dikenakan makanan keluarga ya. Tentunya mhm perlu diperhatikan mhm pola tadi itu mencakup mungkin pemberiannya ya, jadi harus mhm, sesuai dengan jadwalnya, kemudian juga, pemberiannya kita kenal mengenai feeding rules ya, mhm harus, memenuhi rambu-rambu misalnya tidak boleh ada distraksi pada mhm, saat makan ya, kemudian makan iya, dibatasi waktunya, jangan terlalu lama ya, jangan dan, cepat juga, jadi frekuensinya mungkin bisa umumnya yang kita anjurkan 3 kali makan utama, kemudian bisa 2 kali makanan selingan ya, seperti itu. Jenisnya juga diperhatikan, ya sesuai dengan usia juga ya. mhm Pada mhm, saat, bayi biasanya, kebutuhan protein dan lemak
dominasi ya, itu yang karena Protein sebagai dan sumber lemak. energi dan sumber zat pembangun, kebutuhan proteinnya lebih tinggi untuk bayi dan juga lemak jangan dilupakan Mhm. ya. Kemudian, serat pada bayi tidak terlalu diperlukan ya gitu. Kadang-kadang Oh, orang tua iya. semangat ngasih terlalu banyak serat pada Oh. anak-anak yang bayi Iya iya sampai dengan iya. 2 tahun biasanya kebutuhan serat nggak begitu diperlukan Oh, sekali. belum Ya, belum ya, gitu kita ya, berikan Kak. hanya untuk pengenalan biasanya. Oh, Karena serat itu nutrisinya juga nggak begitu tinggi dan, oke. cenderung membuat kenyang ya. Jadi kalau Iya anaknya iya. udah kenyang makan buah misalnya, Iya. nanti nggak mau lagi dikasih makan ayam atau yang Oh, iya lain gitu. iya. Jadi Padahal yang penting yang ya, betul. itunya. Di protein dan lemak ya sumber sumber, seperti itu, lebih penting dibandingkan serat ya gitu. Itu nanti yang perlu diperhatikan jadi sesuai dengan usianya. Kemudian nanti usia yang lebih besar ya, tentunya intinya kita, dietnya diet seimbang sekalian diet Diet juga sesuai dengan seimbang. usia. Tapi ya itu tadi, masing-masing tingkatan usia kalau anak ini mungkin kebutuhannya berbeda-beda ya, sesuai. Mhm Tapi intinya pokoknya berikan ya proteinnya cukup ya, mhm jumlahnya cukup ya, mhm teratur ya, kemudian nanti kalau udah agak besar ya juga serat juga diberikan ya, tapi memang, mhm ada sih aturannya sebetulnya ya berapa gram sehari itu bisa mhm. dihitung, tapi intinya adalah tiap hari gitu Ada diberikan ya untuk tiap membantu, ini juga supaya pencernaannya juga lebih baik ya, terutama yang di mhm atas di atas usia 2 tahun ya mhm. gitu. Itu yang, mengenai pemberian makan ya. Iya, Kemudian pola juga, makan. nah ini ya juga nanti kalau ini Mhm. zaman sekarang juga ada makanan-makanan yang siap saji, ya itu sering Oh, iya ditanyakan, "Boleh dong. nggak?" Gitu ya, Iya iya "Dikasih iya. makan ini boleh Iya nggak?" Ya iya. intinya sebetulnya ya kayak jenis makanannya ya, kalau Oke. saya rasa kalau satu satu 2 kali ya mungkin itu kan anak-anak suka ya, soalnya Mhm kadang-kadang memang ya rasanya lebih enak ya, kemudian mhm. juga lebih memuaskan ya, karena itu ya, rasanya memang banyak bumbunya ya, terus Iya. banyak lemaknya ya, mungkin sesekali nggak apa-apa, tapi Mhm kalau misalnya tiap kali makan mintanya itu, ya mungkin kita tinjau kembali ya. Jadi mhm. mungkin kita perlu mengenalkan kembali makanan yang rumahan yang lebih sehat gitu ya, ya Oke gitu ya. oke. Jadi, Food gitu ya, iya Kak, ya? real Iya food ya. iya Sekarang, ultra processed food apakah boleh ya? Kalau iya sesekali mungkin tidak masalah, tapi kalau iya. misalnya jadi rutinitas ya saya Mhm. rasa perlu ditinjau kembali dan coba untuk diperbaiki. Saya jadi penasaran, Kak, kalau misalnya memang diperbolehkan coba sedikit-sedikit ya, Dok, Mhm. apakah nanti akan Mas kalau misalnya kan suka nih, Dok, Iya. minta terus? Ya itu dia. Jadi ini Iya. peran orang tua sebetulnya Oh, gitu iya ya. iya. Ya sekarang mungkin kalau zaman sekarang, bunda sibuk ya, yang kalau Iya, kerja satu orang nggak cukup, 2 orang kerja semua iya. gitu. Akhirnya anaknya mungkin, sedikit, orang tua untuk waktu untuk anak agak berkurang ya, mungkin nggak sempat untuk memasak untuk anaknya gitu ya. Iya. Jadi, itu kadang-kadang jadi kendala ya. Mhm Tapi, umumnya, apabila kita masih bisa meluangkan waktu, bisa untuk memasakkan anak ya, real mhm food tadi, seperti mhm itu. Jadi, ya itu tadi ya, kita batasi ya. Misalnya mhm. satu kali mungkin, nggak apa-apa ya, tapi kalau terus-terusan ya lama-lama anaknya akan, menganggap ya makanan itu ya itu, seperti itu ya. Jadi kayak Iya, saya rasa kalau cuman terbiasa. satu 2 kali mungkin nggak terlalu masalah, itu perannya orang tua untuk mengendalikan, seperti Mhm itu. Kalau memang, "Oh nggak sempat diberikan ini aja," gitu. Jadi akhirnya ya itulah tadi ya, keterusan ya, itu yang, keterusan. perlu diperhatikan ya. Jadi makanan sehat kadang-kadang ya, terutama sayur biasanya susah ya Iya anak-anak ya. Jadi iya, perlu dokter, betul. dikenalkan pelan-pelan, nggak apa-apa misalnya Iya. nggak suka ya sesekali dan diberikan gitu ya. Itu ya upaya kita, jadi jangan, menganggap anak itu kalau misalnya diberikan makanan, "Oh ini nggak Mhm. mau, ya sudah nggak mau seterusnya." Jangan. Oh, Jadi kan iya. kalau, kalau kita belajar mengenai Mhm. cara pengenalan makanan pada anak ya, Nggih. itu perlu dikenakan 10 kali bahkan 20 kali ya gitu Oh, ya. untuk terbiasa. Untuk memutuskan anak ini benar nggak Memutuskan mau. oh, Coba terus paham ya, paham coba paham. terus gitu ya. Buah sama sayur, Nggih terutama sayuran ya, terutama agak nggih. susah ya. Ya walaupun, tadi itu ya, kebutuhannya kalau untuk anak yang kecil mungkin nggak perlu, tapi kita perlu kenalkan sedikit-sedikit supaya dia Mhm. nantinya bisa. Jadi kalau Mhm. mulai usia 2 3 tahun baru dikenalkan, lebih sulit biasanya masuk. Kaget gitu Iya, mungkin ya, Dok, karena ya? rasanya bagi dia nggak menyenangkan. Jadi Oh, itu iya. Iya. akhirnya susah ya. Rasanya asing gitu ya, Ya Dok, asing ya? ya, jadi makanya kita perlu kenalkan walaupun sedikit-sedikit ya, Malah di sini betul. beri Konsistensi ya, konsistensi iya, konsistensi, konsisten, memberi perkenalan jenis-jenis makanan, betul. membiasakan real Iya, itu. betul. Kalau misal dari makanan ini kurang konsisten, ada Mhm. mungkin jamnya mundur, Nah, telat makan gitu ya, Dok, iya, istilahnya, apakah akan langsung berpengaruh
gangguan pencernaan atau ada komorbid Dok, misalnya ada permasalahan kondisi. Ya baik, jadi memang ya sebetulnya tubuh ini punya semacam regulasi ya di dalam tubuh itu ya, metabolisme itu akan mengikuti irama dari tubuh yang sudah biasa ya, kita tahu ada ritme sirkadian misalnya ya gitu ya, di mana pada jam-jam tertentu itu tubuh butuh istirahat, terus butuh energi, seperti itu ya, hormon-hormon juga mengikuti itu ya. Jadi dan juga makanan itu juga akan mempengaruhi sirkulasi ya, proses lapar kenyangnya seseorang anak ya. Jadi anak yang biasa makan teratur, biasanya jamnya makan ya lapar ya gitu. Alarm Itu alarmnya sudah alami ada, gitu ya, betul. Dok, ya? Hormon-hormon sudah mulai naik ini. Wah ini sudah butuh makanan seperti itu. Beda dengan anak-anak yang memang sudah terbiasa makannya nggak teratur ya. Sekarang kan sering anu aja brunch aja gitu ya. Oh iya, betul. Kalau brunch itu boleh ya. Ikut orang tuanya Ya, berarti gitu ya, Dok, kadang-kadang ya? gitu brunch itu breakfast and lunch digabung satu paket ya. Nanti satu paket sampai malam apa namanya nggak tahu. Jadi itu macam-macam ya. Tapi ternyata penelitian menunjukkan bahwa breakfast itu sangat penting ya. Dan dengan antara lain gangguan saluran cerna itu biasanya lebih banyak ditemukan pada anak-anak yang skip breakfast ya. Ternyata seperti itu. Jadi breakfast itu walaupun mungkin nggak banyak, mungkin katakanlah 1 gelas susu, mungkin 1 potong mungkin Buah. makanan ya bolehlah buah atau mungkin lainnya yang mengandung protein misalnya itu Telur misalnya ya, telur sama susu itu sangat membantu ya untuk meregulasi kadar-kadar gula, kadar hormon dalam tubuh ya, itu sangat penting ya. Jadi dengan membiasakan breakfast sarapan tiap hari itu ternyata sudah bisa membantu mencegah gangguan saluran cerna sebetulnya seperti itu ya. Jadi tapi kadang-kadang mungkin karena aktivitas sibuk sekali ya, kita nggak bisa makan, nggak sempat, ya itu ya sebaiknya dihindari. Tapi kalau benar-benar karena kesibukan ya mungkin ya kalau ditanyakan langsung ya mungkin nggak langsung. Tapi misalnya 1 minggu makannya nggak teratur terus ya, ya tentunya akan memicu gangguan saluran cerna ya. Mungkin karena pasti akan ya berdampak ya, jadi Dok, ya? kalau pada jamnya makan itu asam lambung mulai naik ya gitu ya. Ternyata nggak ada yang mau dinetralkan, nggak ada yang mau dicerna di situ. Akhirnya dia ya mengiritasi lambung akhirnya seperti contohnya seperti itu kalau kemunculannya dari situ ya. ya jadi akhirnya akan mengganggu rutinitas harian yang sudah teratur, yang sudah pada umumnya anak itu jalani ya karena suatu proses perubahan. Jadi kalau sesekali ya oke lah, besok jangan seperti itu lagi ya, harus segera kita tangani. Tapi kalau yang sudah punya kerentanan komorbid tadi ya, hati-hati ya gitu. Biasanya nanti 1 kali skip gitu aja mungkin anaknya bisa langsung sakit ya, yang misalnya punya suatu tukak di lambung ya karena asam lambung dan mungkin ada permasalahan lain itu bisa berdarah. Kalau misalnya melewatkan makanan jam makan tertentu ya, atau mungkin makan sesuatu yang memang nggak seharusnya dia makan ya, mengiritasi saluran cerna itu bisa bahaya. Jadi lihat kondisi ya, lihat ketahanan. Jadi kalau memang tanpa komorbid ya mungkin resikonya lebih kecil ya. Tapi kalau terlalu sering seperti itu ya tentu akan berdampak juga. Ya, Ya, jadi itu keteraturan memang penting ya. Keteraturan, iya. Mungkin bisa dengan cara misalnya kalau dua-duanya memang sibuk ya, Dok, sebelum berangkat kerja dibiasakan makan bersama gitu ya, Dok, ya. Betul. Meskipun nggak full breakfast gitu ya istilahnya. Ya, itu sangat baik sekali saya rasa ya. Selanjutnya Dokter, kalau kita berkaitan dengan berat badan. Oh iya. Banyak orang tua itu ayah bunda khawatir anak itu sulit makan gitu kan, Dok, dan berat badannya itu nggak naik-naik. Apakah hal ini itu berkaitan langsung? Ya, jadi memang kalau berkaitan langsung ya masih mungkin ya, masih mungkin terkait ya. Tapi nanti kita tentunya biasanya kalau seperti ini kita bedakan menjadi 2 hal ya. Yang pertama memang asupannya mungkin kurang gitu ya. Jadi tentunya kalau asupannya di bawah standar kebutuhan minimal yang dibutuhkan, yang kita kenal sebagai ini ya RDA ya, jadi rekomendasi harian ya untuk kebutuhannya dia ya, itu tentunya ya berat badannya akan sulit naik karena kebutuhan energi dan proteinnya nggak terpenuhi seperti itu namanya malnutrisi yang primer ya, jadi memang dari asupannya yang kurang seperti itu ya. Yang kedua memang ada kondisi sekunder karena suatu penyakit ya, biasanya penyakitnya ini bisa
langsung pada saluran cerna atau mungkin juga pada masalah yang lain ya. Jadi nggak cuma saluran cerna ya, misalnya suatu infeksi yang kronik ya. Kita juga negara kita ini masih katakan endemis tuberkulosis ya. Jadi cukup banyak juga ya di tempat kita yang ternyata berat badannya susah naik, ternyata ada infeksi tuberkulosis walaupun nggak langsung kalau nggak naik pasti tuberkulosis ya enggak ya, Iya, tapi belum kita tentu harus ya dok ya. tinjau ya Iya. seperti itu. Saluran cerna masih bisa juga ya sebetulnya ya menyebabkan gangguan ini ya, gangguan kenaikan berat badan ya. Misalnya anaknya sering diare karena infeksi, tentunya saluran cernanya nggak akan benar-benar pulih untuk bisa menjalankan fungsinya seperti itu. Diare kronik ya, sering sekali diare atau diare kronik ya. Jadi kalau sering berarti dia berulang-ulang ya diare terus. Kalau kronik dia dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu nggak sembuh-sembuh misalnya ya, tentunya akan sangat mengganggu pertumbuhan karena pada saat diare dia butuh protein energi lebih tinggi, padahal mungkin asupannya tidak didukung karena nafsu makannya berkurang seperti itu. Kemudian mesinnya sendiri khususnya lagi fungsinya kurang baik. Akhirnya jadilah gangguan dari kenaikan berat badannya nggak akan naik juga ya. Atau mungkin hal-hal yang lain ya, yang infeksi saluran cerna, misalnya infeksi parasit, infeksi cacing ya, Iya cacing ya dok ya. infeksi amuba itu bisa juga mengganggu ya. Banyak hal ya. Kemudian yang sepele-sepele ya, tapi banyak ya, sepele tapi banyak. Konstipasi, sembelit ya. Oh Itu iya, juga akan mengganggu makan. bebelen Ya. deh dok. Kenapa? Bebelen. Degelen apa? Bukan. Bebelen, oh bukan. Apa ya? Ya sembelit aja ya. Nggak tahu istilahnya apa di sini. Sembelit atau konstipasi itu bisa ganggu juga ya. Karena nggak Kenapa? terproses itu. Ya, gini. Jadi kalau anak yang sembelit itu tadi tanda-tandanya ya BAB-nya mungkin sering keras ya, kemudian frekuensinya mungkin 3 hari sekali atau bahkan kurang dari itu ya gitu ya. Terlalu lama untuk tidak Ya seperti BAB. itu. Jadi anak yang sembelit itu perutnya akan terlalu banyak kotoran dibandingkan sebelumnya ya, dibandingkan yang sebenarnya. Jadi karena pengeluarannya nggak lancar. Akhirnya anak yang sembelit itu kalau misalnya mau makan itu rasa penuh terus ya gitu. Oh karena belum terproses itu ya dok ya? Iya, karena belum keluar ya gitu, yang Iya. sisa-sisanya belum dikeluarkan ya. Kemudian kadang yang suka nahan buang air besar ya, karena mungkin keras tadi ditahan ya. Itu kalau dikasih makan perutnya sakit, karena yang di bawah mau dikeluarin ya. Jadi akhirnya karena habis makan itu ada refleks di mana isi yang di usus besar itu akan didorong oleh tubuh ya. Nah, begitu lambung itu terisi, usus besarnya akan mendorong ya. Tapi dia nggak mau karena keras ya, ditahan sama dia, nggak mau dikeluarin. Akhirnya ya itu nggak mau makan dia karena kalau dimakani perutnya sakit, perutnya penuh ya. Itu sering sembelit menyebabkan anaknya susah makan, sering ya ternyata seperti itu. Jadi nanti dicari penyebabnya. Sepele ya dok Betul, ya. kesannya sepele. Itu antara lain hal yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya itu tadi ya nggak mau naik beratnya ya asupannya apakah kurang, terus keluhan-keluhan tadi itu yang sering terjadi tapi kadang kurang disadari. Kadang-kadang yang perlu ditinjau kembali. Perlu atensi lebih ayah Iya, bunda. betul ya. Karena hal-hal sepele yang kita pikir biasa aja gitu ya dok ya, ternyata mempengaruhi. Bisa menimbulkan gangguan saluran cerna. Ya. Oke. Selanjutnya ya dok, berkaitan dengan pertanyaan kita terkait endoskopi. Mungkin ayah bunda di rumah sudah banyak dengar tentang endoskopi tapi belum mengerti, belum paham seperti itu. Yang pertama mungkin sebenarnya tindakan endoskopi pada anak itu tujuannya apa sih dok? Seperti apa sih dok? Dan apakah bisa dilakukan untuk tadi yang kita sempat obrolin ya dok ya? Iya, baik. Ya, jadi endoskopi ini adalah tindakan di mana kita memasukkan semacam tabungnya tabung fleksibel ya, karena kita sudah punya teknologi fiber optik ya, di mana itu akan cahaya itu bisa dibelokkan ya dengan fiber optik ya, sehingga tabung yang fleksibel tadi itu dengan dilengkapi kamera dan sumber cahaya di ujungnya ya, itu akan dimasukkan ke saluran cerna melalui saluran cerna ya. Jadi endoskopi sendiri sebetulnya istilah umum ya, tapi kalau yang dikerjakan di bagian saluran cerna anak adalah endoskopi saluran cerna ya. Kita lihat, kita masukkan ke dalam saluran cerna ya, saluran rongga mulut ya, sampai dengan lambung ya, ke kerongkongan lambung, kemudian kita masuk ke usus halus bagian atas ya, di situ ya. Itu kita akan melihat kondisi di dalam saluran cerna yang bagian atas itu apakah ada permasalahan di situ ya. Kemudian kalau misalnya keluhannya di bagian bawah ya, misalnya
kalau buang air besar nyeri, ada darahnya, kita juga bisa Oh. memasukkan alat yang hampir sama ya, tapi sedikit berbeda karena panjangnya lebih panjang ya, kemudian Oh, diameternya oke. juga lebih berbeda ya. Dia itu kita masukkan lewat bawah, lewat dubur ya, sampai Iya, dengan usus usus besar. besar ya, kemudian sampai dengan usus halus bagian bawah. Kita masukkan sampai ke Oh. situ. Nanti kita lihat apakah ada kelainan di sepanjang saluran cerna yang kita lihat ya. Dari situ kita akan mendapatkan data apakah saluran cerna ini mungkin ada permasalahan di situ ya. Ya tentunya memang tidak semua penyakit saluran cerna anak membutuhkan endoskopi tentunya ya. Jadi Oh, ada iya. indikasi-indikasinya ya Indikasi-indikasi. untuk pemeriksaan ini. Jadi kalau yang tadi kita diskusi tadi lebih banyak keluhan yang sehari-hari ya gitu Ya ya. sehari-hari, Tapi berarti mungkin belum beberapa betul. persen dari keluhan tadi itu membutuhkan endoskopi, masih memungkinkan ya. Misalnya diare nggak sembuh-sembuh ya, udah 3 minggu diare terus ya, atau mungkin muntah-muntah terus ya, atau mungkin ada darahnya. Ya, itu antara lain apa tadi ya kenaikan berat badan susah ya nggak Iya, naik-naik itu ini dia. kenapa ya gitu ya. Mungkin ya kadang-kadang kita mengindikasikan endoskopi untuk pada kondisi-kondisi seperti itu ya kalau memang nanti kita nilai perlu. Ya, beda ya dok ya, bukan dari yang, tapi Ya, mungkin jika mungkin diperlukan ya maka betul. akan dilakukan Yang seperti dari itu. yang sehari-hari tadi kalau memang nggak teratasi ya mungkin memang kita butuhkan nanti kita bisa Lakukan melihat endoskopi. dengan prosedur endoskopi tadi. Ada gambar permasalahan yang spesifik atau yang membutuhkan Ya. endoskopi. Ya, jadi yang kasusnya paling banyak biasanya yang membutuhkan endoskopi itu adalah perdarahan saluran cerna. Paling Ya, banyak ya. Jadi oke. perdarahan itu bisa dari atas, bisa dari bawah ya. Sampai dengan Kalau dari atas biasanya gejalanya adalah sering muntah darah ya. muntah darah. Tapi muntah darah ini juga nggak selalu dari saluran cerna. Kadang anak-anak yang mimisan ya, darahnya ditelan ya bisa juga Oh, muntahnya ada darahnya. iya, iya, iya. Tapi kalau muntah darah ada nyeri perut ya mungkin memang dari situ ya muntah darah Pencernaan. sudah berulang ya gitu ya. Kemudian Iya. bisa juga manifestasi perdarahan dari bagian atas itu BAB-nya berwarna hitam ya seperti itu ya. Hmm. Gitu. Hitam yang terus kita cek ini memang benar suatu darah ya. Itu juga dari atas ya. Dari bawah BAB-nya darah segar biasanya ya. Atau Oh, darahnya sedikit kehitaman tapi agak kemerah-merahan. Biasanya itu juga dari bawah. Yang seperti itu memang pada umumnya kalau perdarahannya cukup banyak ya atau iya. berulang ya gitu ya, itu kita indikasi untuk melakukan mencari sumber perdarahannya ada di mana Karena ya. pasti dari dalam ya dok. Ya, jadi kalau dari penelusuran kita ini pasti dari saluran cerna ini kita cari sumbernya dari mana ya, karena kadang-kadang perdarahan yang banyak itu bisa membahayakan nyawa juga. Jadi sehingga kita Oh harus iya. cari sumbernya dan nanti kita lakukan terapi yang sesuai untuk penyakit itu. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya eh, yang kadang-kadang sering kita kerjakan juga ya, walaupun nggak selalu semuanya butuhkan. Nyeri perut yang memang nggak bisa dijelaskan lagi sumbernya kenapa gitu ya. Kadang-kadang Oh, eh, ya tadi tuh ya nyeri perut ini keluhan yang sering ya, tapi biasanya rata-rata penyebabnya nggak begitu serius. Tapi kalau sudah kita diobat-obati, biasanya udah ke dokter anak segala macam ya, tetap nggak sembuh-sembuh ya bolak-balik. gitu ya. Terus kita explore ini kayaknya memang kita perlu cari ya penyebabnya apa. Itu sering nyeri perut menjadi indikasi untuk endoskopi, tapi tidak semuanya Tidak tentunya. Jadi nanti kita semuanya. lihat apakah suatu keluhan nyeri perut itu biasanya nyeri perutnya yang memang disertai gejala-gejala lain, misalnya ada nyeri perut yang sangat hebat ya berulang ya, kemudian atau yang disertai penurunan berat badan misalnya ya Iya. gitu ya. Itu yang seperti itu mungkin perlu kita explore apakah ada masalah di dalam saluran cernanya seperti itu ya. Kemudian keluhan lain ya, mungkin tadi itu ya diare yang kronik ya, sampai lebih 2-3 minggu nggak sembuh-sembuh ya. Jadi kita perlu cari Berkepanjangan. juga seperti itu ya. Penurunan berat badan tadi sudah masuk ya. Kemudian kadang-kadang anak-anak jarang ya, kalau pada dewasa mungkin lebih jarang ya. Pendarahan yang kita curiga misalnya ada permasalahan, misalnya suatu keganasan pada saluran cerna, ya indikasi untuk dilakukan endoskopi dan dilakukan biopsi untuk Biopsi. lihat ya apakah sesuatu ini yang Iya. kita yang berdarah itu sesuatu yang jinak atau yang ganas ya itu kita perlu juga melakukan walaupun pada anak-anak kadang-kadang ada 1-2 kasus ya, tapi jarang kita Jarang. temukan. Itu antara lain dikasih endoskopi ya, jadi yang sering kita lakukan ya untuk Tapi anak. tentunya pasti perlu konsultasi dulu ya dok Ya ya, tentunya, karena kan ya dokter akan melihat betul, kondisinya ya. seperti apa, Hmm, butuh ya, seperti itu ya.
Tadi kan dokter sudah menjelaskan kalau endoskopi itu tindakan yang memasukkan sesuatu gitu ya dok Ya, ya, betul. suatu alat Ya, gitu. Meskipun kecil, tapi mungkin orang dewasa kadang agak takut gitu ya dok ya. ya, Nah, kalau ya. misalnya orang dewasa aja takut, kalau misalnya anak-anak gimana dok? Apakah aman aja? Ya, jadi mengenai keamanan ya, Iya. endoskopi ini nanti kalau pada anak agak sedikit beda sama dewasa ya. Hmm. Karena pada anak tentunya kita melakukan pembiusan ya istilahnya. Jadi pembiusan ini sebetulnya Hmm. pembiusan ringan ya sebetulnya karena Oh, biasanya dengan obat-obatan aja yang iya. disuntikan ya melalui pembuluh darah ya. Dan nanti cepat dibangunkan biasanya nantinya ya karena Oh, pembiusannya juga durasinya juga disesuaikan untuk kebutuhan pelaksanaan tindakan ya. Jadi iya. kalau yang butuhnya cepat ya kita dimasukkannya nggak usah banyak-banyak ya. Jadi Hmm. dengan pembiusan itu biasanya anaknya akan lebih tenang selama tindakan ya, karena tidur. Jadi untuk anaknya sendiri nggak akan nggak akan nggak akan trauma atau yang lain karena dia dibius pada saat Iya, tindakan. karena Jadi nggak nanti tahu gitu ya ya dewasanya. tahu-tahu bangun sudah selesai. Kalau untuk anak seperti itu. Kalau untuk resikonya sendiri sebetulnya Hmm. sangat kecil ya, jadi dikatakan kurang dari 1% bahkan 0, berapa gitu Oh, ya. berarti sangat Ya sangat aman ya kecil, dok sangat ya. aman. Jadi tindakan endoskopi bila dilakukan oleh profesional ya, jadi tentunya yang terlibat dokter konsultan gastroenterologi anak, Iya. gastroenterologi anak dan juga dokter anestesi ya. Jadi Iya. apabila itu dilakukan dengan oleh sesuai prosedur dan dilakukan oleh profesional ya, sangat kecil ya Iya. resikonya, sekitar 1% mungkin kalau untuk pada anak. Hmm. Jadi itu yang mungkin perdarahan ya seperti itu ya kadang-kadang terutama kalau misalnya memang kasusnya perdarahan yang berat ya kadang-kadang Iya. mungkin ya jadi perdarahan saat tindakan kemudian itu ya yang sering sebetulnya itu ya kemudian mungkin resiko terkait pembiusan tapi dengan di tangan dokter yang sudah Hmm. ahli pada umumnya sih tidak masalah Tidak. Saya Bunda nggak perlu takut ya kalau memang diadakan ya endoskopi betul karena seperti itu aman ya insya Allah ya betul dok ya. Ini berapa lama ya dok ya tindakan itu? tindakannya ya jadi Mm-mm. Tergantung ini ya, yang kita Oh mau iya. lakukan apa ya. Biasanya endoskopi yang saluran cerna bagian atas, Mm-mm. kalau hanya untuk diagnosis, Mm-mm. biasanya mungkin kurang dari 30 menit ya, Oh biasanya cepat ya. sekali dok. Cepat ya. Mungkin Iya. ya dengan pembiusannya ya, mungkin kurang Mm-mm. dari 30 menit. Kalau misalnya endoskopi saluran cerna bawah ya, Mm-mm. mungkin agak sedikit lebih lama karena Mm-mm. trayek yang kita lewati juga lebih panjang ya dan Iya. tingkat kesulitannya lebih lebih besar ya. Dan kita biasanya dilakukan juga persiapan ya. Jadi kita bersihkan dulu khususnya yang bagian bawah karena kalau enggak kan banyak kotorannya ya. Jadi kita Mm-mm. keluarkan dulu kotorannya supaya Iya. nanti pada saat tindakan kita melihatnya bisa lebih baik ya. Itu Mm-mm. butuh waktu mungkin lebih lama, mungkin antara 45 sampai 60 menit ya kalau yang bawah ya. Jadi tergantung tergantung dan kalau misalnya butuh tindakan itu mungkin bisa lebih lama lagi tapi itu tadi ya disesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi pada umumnya durasinya ya jarang sampai lebih 1 jam ya. Cepat sekali dok, Ya, relatif cepat ya. ya. Kalau memang diharuskan untuk melakukan kopi, Mhm. apa saja yang perlu? Ya, ya tentunya karena dengan pembiusan ya Mm-mm. itu perlu puasa ya Puas. biasanya. Jadi puasakan pada umumnya sekitar 4 jam, paling sedikit 4 jam ya. Tapi 6 jam biasanya masih boleh minum air putih ya, tapi Mm-mm. nanti kalau udah 4 jam nggak boleh lagi ya. Mm-mm. Jadi itu nanti mencegah jangan sampai pada saat tindakan itu nanti ada ini cairannya yang di lambung itu karena Mm-mm. kenapa 4 jam nanti kalau udah 4 jam itu biasanya cairan udah turun ke bawah ya dari lambung. Tapi kalau Oh, 4 jam itu mungkin masih di dalam. Nanti kalau misalnya ada pembiusan terus cairan yang di dalam itu keluar nanti takutnya terhisap ke paru-paru sehingga perlu oh, puasa. Dan untuk iya. pembiusan sendiri kadang-kadang ini ya supaya menghindari itu tadi ya, Mm-mm. menghindari resiko masuknya cairan ke dalam saluran nafas gitu ya. Mm-mm. Jadi perlu puasakan ya. Mm. Kemudian jangan lupa ya doa ya. Iya, Tentunya kita akan sangat betul. terbantu ya. Iya, Jadi doa supaya semuanya lancar dan baik. mm-mm. Jangan lupa anaknya juga diberitahu ya. Kadang-kadang orang tua sekarang udah modern ya. Mungkin sudah kadang-kadang kok dulu kita bujuk-bujuk ini cuma mau kemana apa gitu ya. Misalnya ini cuma mau main-main aja. Jangan Iya, ya. iya. Mungkin dijelaskan sesuai dengan tingkat pemahaman anaknya. Nanti Mm-mm. ini kamu mau seperti ini gitu. Walaupun Mm-mm. anak itu 2 tahun ya mungkin sudah bisa ngerti ya kadang-kadang ya Iya, tetap ya dengan pemahamannya dia sendiri. Apalagi kalau betul. kalau remaja tentunya ya nggak mungkin dibohongi ya. Iya, Nggak iya, mungkin kita harus ngomong sejujurnya apa yang harus dilakukan. Jadi itu akan menenangkan anaknya kalau mm-mm. tahu-tahu
orang tuanya mungkin ngomongnya beda, terus tahu-tahu "Loh kok mau diginiin nanti?" Ya tentunya akan ini ya mempengaruhi pada anak itu, kondisi Iya, mental anak itu pada saat tindakan. betul. Jadi beritahu terlebih dahulu, doa ya, Mhm, dan ya saya rasa itu yang perlu dipersiapkan ya untuk mhm. tindakan endoskopi. Tapi kalau endoskopi saluran cerna bawah itu mungkin persiapannya butuh beberapa hari, mungkin 2 sampai 3 hari kalau Oh, bisa, karena kita jaga butuh matang. membersihkan dari ususnya ya. Paling cepat itu mungkin Oh, 2 hari sebelumnya ya, iya. karena kita akan memberikan obat-obatan untuk membantu membersihkan Oh, harus ususnya. minum obat Jadi dulu. karena kalau tidak nanti pada saat tindakan nggak kelihatan ya, Mhm, karena iya, banyak sisa-sisa kotorannya kotorannya. di bawah ya, itu akan kita keluarkan ya supaya nanti pada saat tindakan bisa maksimal. Penting buat, ayah ibu untuk ya, Dok, ya. Kalau misalnya terkait yang puasa itu banyak yang terkadang ada kasus di mana, "Ah, nggak apa-apa minum aja," gitu. Ya, Padahal ternyata dari mhm, penjelasan Dokter Widianto sangat penting untuk kita ya, betul, berpuasa karena ya. akan mengurangi resiko Iya, gitu betul ya. sekali ya. Jadi nanti kalau itu nanti satu mempengaruhi keamanannya ya, terus Mhm. kadang-kadang nanti kita akan menunda kalau udah terlanjur minum ya ditunda aja beberapa jam lagi, mundur Mundur lagi, lagi. nggak Itu demi jadi-jadi. keamanan ya soalnya ya, seperti itu ya, betul. Oke, baik. Selanjutnya Dokter, kalau manfaat endoskopi sendiri dibandingkan pemeriksaan yang lain Ya, dalam penegakan diagnosis ya itu jadi gimana? endoskopi ini memang nggak bisa tergantikan pemeriksaan lain ya. Kenapa? Oh, Karena oke. dengan endoskopi kita melihat mukosa saluran cerna ya. Mukosa itu adalah dinding bagian dalam dari saluran cerna ya. Jadi saluran cerna itu kalau ada permasalahan ya misalnya ada keradangan, kemudian ada proses eh, ini ya, ada proses kerusakan dari dinding bagian dalamnya ya, kemudian eh, itu tentunya biasanya akan terlihat ya Mhm, dari proses endoskopi itu akan terlihat bagian dalamnya, oh ini ada tanda-tanda keradangan, ada kerusakan jaringan, ada perlukaan, itu akan mhm. kelihatan pada saat tindakan ya, karena kita melihat bagian dalamnya Iya. gitu ya. Kalau misalnya dengan pemeriksaan radiologi, misalnya seperti CT scan atau mungkin Mhm. MRI, bagian dalamnya itu kadang-kadang tetap nggak bisa kelihatan ya, karena Mmm, paling nggak kelihatan secara langsung ya, karena iya, kita memang nggak melihat bagian situ ya. USG, beda. kalau di usus di USG itu juga nggak begitu tampak ya, cuman Mmm, bayang-bayang aja karena ada udara yang sangat mengganggu pencitraannya mhm, sehingga butuh dilihat bagian dalamnya ya. Itu kelebihannya untuk dibandingkan pemeriksaan lainnya ya. mhm. Kemudian juga eh, apa pada saat endoskopi ya, Iya. ini yang kelebihannya juga ya, kita juga bisa melakukan tindakan ya, Mmm. seperti biopsi ya, Oh, biopsi biopsi karena yang tadi ya, bagian Dok, ya? dalam tadi kadang-kadang kita melihat oh ini sepertinya ada keradangan, tapi untuk memastikan kita mengambil jaringannya sedikit ya. Jadi Mhm, rata-rata memang kalau pada anak-anak kita juga akan melakukan biopsi. Biopsinya tapi tidak usah khawatir ya. Kita cuma mengambil sedikit ya kecil sekali ya mhm, gitu ya. mhm. Tapi memang tentunya ada perdarahan sedikit ringan ya, yang tentu akan cepat berhenti ya karena saluran cerna itu sangat turnovernya sel-selnya sangat cepat ya. Jadi penyembuhan saluran cerna itu kalau misalnya nggak ada faktor-faktor pengganggu sangat cepat sekali. Mhm, Jadi kita ambil sedikit dia langsung cepat sembuh mhm. seperti nggak pernah ada Iya, apa-apa gitu. jadi nggak perlu Jadi nggak khawatir apa-apa ya, ya. Dok, ya? Itu dengan biopsi itu kita bisa lebih mengenal oh ini prosesnya suatu keradangan karena infeksi. Oh ini prosesnya mungkin karena ada misalnya keradangan lain misalnya autoimun atau yang lainnya itu tetap biasanya bisa kita lihat dari pemeriksaan oleh dokter patologi anatomi ya dari hasil biopsinya. Dan juga kita bisa juga melakukan tindakan pada saat endoskopi. Kadang-kadang Mhm, pada saat perdarahan kita bisa mhm. membantu menghentikannya dengan teknik-teknik tertentu ya, Oh, seperti oke. menyuntikkan obat, kemudian ada lagi dengan suatu proses pemanasan ya dengan laser ya gitu semacam laser itu ada ya. Kemudian juga eh, bisa bila kita menemukan varises pada kerongkongan kita Mhm. bisa melakukan kita ikat ya varisesnya ya sehingga Oh, seperti mungkin mirip dengan varises yang di bawah ya tapi iya. ternyata di kerongkongan juga karena Oh, suatu bisa proses bisa juga jadi ya? varises Iya. itu kita bisa ikat ya supaya varisesnya akan mengecil seperti itu antara Mmm, lain kelebihannya yang makanya nggak bisa tergantikan iya, dengan pemeriksaan lain ya. oke. Oke. Di endoskopi spesial ya, Dok, Ya, ya? itu seperti itu. Ya. Oke. Kalau di pasien kita yang di rumah sakit Amanah ya, Dokter? Iya sangat bisa ya. Jadi kita in amanah ini masuk yang terkemuka ya saya rasa di endoskopi karena konsultan-konsultannya banyak di kita ya, alat-alatnya juga sudah cukup lengkap ya. Mungkin
Kalau di swasta mungkin yang lengkap ya mungkin. Untuk endoskopi anak pun kita bisa mengerjakan mulai bayi ya, secara teori karena ini ya ada alat khusus ya, bisa kita Oh, gunakan oke. untuk bayi. Jadi kalau yang Kenapa sih beda ya dok alat ya? yang standar kita bisa mengerjakan untuk anak yang agak lebih besar Lebih ya, besar. mungkin yang beratnya 10 kilogram ke atas ya, di atas 10 kilogram baru kita bisa kerjakan. Tapi dengan alat yang skop yang kecil, kita bisa mengerjakan untuk yang di bawah 10 kilo ya, bayi-bayi kan di bawah 10 kilo rata-rata ya, itu kita bisa Iya. kerjakan yang di bawah 1 tahun kalau memang dibutuhkan. Jadi ya sangat bisa ya dan alatnya cukup lengkap untuk digunakan sih. Jadi pasien ayah ibu ya bunda yang membutuhkan konsultasi dan tindakan endoskopi bisa banget ke Amanah Medical Center. Nanti bisa ketemu dengan Dokter Ya, Budianto. siap. Oke. Selanjutnya dokter, apa pesan dokter untuk para orang tua di rumah supaya bisa lebih waspada terkait permasalahan ini, permasalahan gangguan cerna pada anak dan Ya, supaya nggak takut buat ya. Ya, jadi gangguan saluran cerna ini pada anak-anak cukup sering sebetulnya ya. Dan memang untungnya ya penyebabnya jarang serius sebetulnya ya. Tapi apabila memang ditemukan gangguan saluran cerna yang sudah berulang-ulang ya, tadi itu macam-macam ya gangguannya ya, kemudian juga apa sampai mengganggu ya, mengganggu aktivitas, mengganggu pertumbuhan anak ya, tentunya itu sudah saatnya untuk dikonsultasikan ke kami ya, ke dokter spesialis anak ya, bila perlu memang bisa ke konsultan gastrohepatologi ya, gastrohepatologi. supaya untuk ditemukan solusinya ya, kita akan berusaha membantu ya mencari penyebabnya apa ya. Biasanya kalau sudah berulang-ulang dan sampai mengganggu proses tumbuh kembang anak, mengganggu aktivitas ini sesuatu yang memang harus kita bantu untuk pecahkan apa permasalahannya ya, kalau perlu ya jangan khawatir ya. Jadi apa untuk pemeriksaan-pemeriksaan tentu akan kita lakukan sesuai indikasi endoskopi apabila memang diperlukan ya. Ya kita bisa bantu untuk melakukan ya untuk mencari permasalahan dari saluran cerna anaknya. Jadi jangan khawatir ya Ya, ayah bunda kalau ada keluhan bisa langsung segera datang ya, dan betul. profesional. Oke dokter, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi Silakan. teman-teman, ayah bunda atau kakak-kakak bisa tanya-tanya dengan menuliskan pertanyaan live chat kita di Instagram. Kita akan membacakan. Tidak ada? Oke. Ya, baik, terima kasih ya. Ya Bunda yang bertanya ya. Pertanyaannya jadi ada 2 pertanyaan ya. Tanda-tanda bahaya mungkin tadi sekilas kita sudah sebutkan ya. Iya. Jadi pada anak itu kalau anaknya kelihatan masih baik-baik saja, biasanya itu relatif aman ya. Tapi ya tetap kita harus perhatikan ya. Jadi biasanya pada anak ini kalau udah tampak sakit berat ya, kemudian lemes anaknya ya, kemudian ini ya eh, berat badannya terganggu kenaikannya, itu salah satu tanda bahaya yang umum terjadi pada anak ya. Kemudian misalnya muntah disertai darah ya, tentunya itu satu tanda bahaya ya. Kemudian buang air besar disertai darah tapi sudah terus-menerus ya. Kalau buang air besar keras tapi nggak disertai darah sedikit ya mungkin masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya buang air besar disertai darah terus-menerus ya, kemudian diare yang sudah sampai lebih dari 1 minggu nggak sembuh-sembuh, bahkan sampai 2 minggu, itu antara lain mungkin tanda bahaya yang perlu diperhatikan ya. Kemudian nyeri perut yang hebat ya, eh, semakin memberat ya, jadi mungkin diberikan pereda nyeri nggak baik-baik sampai anaknya kembung sekali ya, kemudian mungkin muntah-muntah yang berat ya. Itu antara lain tanda-tanda bahaya yang pada gangguan saluran cerna pada anak ya, yang perlu diwaspadai dan perlu segera dibawa untuk mencari pertolongan medis ya, karena pada saat kondisi seperti itu biasanya memang pasti ada sesuatu sudah ya, kita harus cari ya gitu ya, tanda-tanda bahaya antara lain ya. Kemudian mengenai yang kedua tadi mengenai antibiotik ya, ya tentunya untuk saat ini sih antibiotik ini sudah mulai kita ini ya lebih waspada lagi ya menggunakannya gitu ya. Jadi kalau saya bicara mengenai gangguan saluran cerna ya,
di hari itu mungkin kalau dari 10, mungkin 20 kasus ya, mungkin satu aja yang butuh antibiotik ya, mungkin gitu ya. Oh, Mungkin gitu. Jadi, tentunya kalau terus-menerus diberikan antibiotika memang, ada beberapa ini ya, penyakit yang memang faktor resikonya itu adalah pemberian antibiotika, gitu, ada ya. Mungkin sekarang, istilah ini, eee, baru populer ya beberapa tahun terakhir ya, walaupun di negara-negara yang sudah maju, sudah lebih dulu mendengar penyakit ini, pernah mendengar mengenai inflammatory bowel disease ya. Jadi kalau diterjemahkan di Indonesia penyakit keradangan usus, tapi ini khusus ya ini inflammatory bowel disease ini penyakit yang disebabkan banyak faktor ya, ada faktor sistem imun ya, kemudian faktor genetik juga ya, faktor infeksi ya gitu itu mempengaruhi suatu inflammatory bowel disease tadi ya. Inflammatory bowel disease ini faktor risikonya antara lain pemberian antibiotika yang berlebihan ya. Jadi oh, hati-hati karena iya. antibiotika itu akan mengacaukan populasi mikrobiota yang di dalam tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita terutama usus besar itu mikrobiotanya banyak sekali dan sudah punya variasi tertentu yang dia membantu menjaga kesehatan kita. Begitu kita memberikan antibiotika terlalu sering, terlalu banyak ya yang tidak sesuai indikasi, itu akan rusak semua dan Sistemnya pemulihannya jadi butuh waktu kacau. ya. Jadi nanti ini sudah mau pulih kasih lagi antibiotik, kasih lagi gitu itu tentu akan sangat mengganggu. Jadi tapi sekarang dokter-dokter anak sudah mulai lebih bijak ya untuk melihat ya mungkin teman-teman dokter umum juga ya sudah mulai juga ya. Jadi kalau cuman misalnya kasus panas, batuk pilek ringan ya nggak usah antibiotik. Tentunya mungkin kita butuh obat-obatan untuk bantu meredakan gejala saja. Salurannya juga gitu ya, nggak semua diare butuh antibiotik ya. Iya. Kalau misalnya diarenya sudah ada darahnya ya, sampai apa kita curiga memang infeksi bakteri itulah yang diberikan antibiotika. Jadi sudah betul sekali itu tanyanya seperti itu ya. Jadi sudah mulai khawatir orang tua ini nggak apa-apa antibiotik terus gitu ya gitu ya. Aware, Jadi ada itu antara awareness. lain ya satu mungkin masalah merusak mikrobiota usus itu yang paling kita khawatirkan ya. Kemudian yang antara lain mungkin kalau secara populasi nanti akan meningkatkan resiko untuk resistensi antibiotika. Sehingga nanti kalau sudah kuman ini kalau kita kena kasih antibiotik kan dia akan membentuk pertahanan tubuh karena dia juga ingin hidup kan ya. Jadi akan dia membentuk pertahanan tubuh supaya pertahanan dia supaya dia bisa melawan antibiotik itu supaya dia nggak mati gitu ya. Akhirnya resistensi ini akan diteruskan ke keturunan-keturunan selanjutnya dari kuman tersebut. Nah itu nanti kalau misalnya obatnya sudah memang nggak mempan semua, lama-lama nggak ada lagi antibiotika yang mempan seperti itu. Itu Oh, kekhawatiran itu kita seperti bahayanya itu ya. ya. Dan sekarang antibiotika sudah mulai nggak terlalu banyak lagi diproduksi. Jadi nanti kalau misalnya antibiotiknya sudah semuanya nggak mempan, akhirnya bingung sendiri kita ya kalau mau Iya. ada infeksi bakteri mau dikasih apa lagi. Itulah yang kita khawatirkan ya. Dua hal terutama utama yang kita eh, me- apa eh, kita khawatirkan dan kita harus mencegah penggunaan antibiotika yang memang tidak sesuai dengan indikasinya. Ya. Kasih Selanjutnya, silakan. dokter, Ya, sangat jelas. ya. Usia berapa anaknya itu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? 8 bulan. Wah, ini pucatnya seperti apa ya? 8 tahun. Oh iya, tenang. Kalau 8 tahun, sebelumnya sehat ya, tapi ya. Ya. Jadi karena BAB pucat ini agak hati-hati ya. Jadi kalau BAB pucat pada anak-anak usia bayi, itu kita khawatirkan suatu atresia biliar ya. Mungkin nanti lain kali kita bahas ya mengenai atresia biliar Iya. ya. Itu kelainan saluran empedu ya, karena saluran empedu ini kalau nggak ngalir ke usus, akhirnya tinja bayi itu jadi warnanya pucat karena empedu itu yang memberi warna kuning kehijauan pada tinja ya. Jadi kalau empedunya nggak di usus, dia akan membuat warnanya tinjanya menjadi pucat ya. Tapi yang pucatnya seperti ini seperti apa? Saya nggak tahu ya. Jadi, tapi kadang-kadang memang diet bisa berpengaruh atau mungkin tinjanya agak sedikit lebih konsistensinya lebih encer. Itu kadang-kadang bisa warnanya seperti agak pucat. Tapi kalau tidak disertai anaknya kuning ya, kemudian anaknya usianya udah lebih besar ya, pada umumnya mungkin bukan sesuatu yang serius ya, tapi tetap kita waspadai. Kemudian obatnya yang diberikan apa dulu ya gitu ya. Ada demam ya tadi ya, demam ya. Jadi pada umumnya dokter yang mungkin akan meresepkan obat penurun demam ya. Jadi obat penurun demam sih efeknya ke tinja sih nggak akan ada masalah ya biasanya ya, kalau diberikan dengan dosis yang sesuai ya gitu. Kemudian mestinya belum perlu antibiotika ya, tapi kalaupun diberikan ya itu mungkin juga bisa berpengaruh ya ke ini ke ke konsistensi dari fesesnya tadi itu ya. Kalau BAB-nya agak sedikit cair mungkin warnanya jadi agak sedikit pucat karena kan banyak cairannya Iya, ya. Jadi banyak itu cairannya. itu mungkin itu sih, tapi ya tentu
kalau misalnya semuanya sudah kondisi yang lain-lain membaik ya mungkin tidak terlalu masalah ya. Tapi kalau misalnya keluhannya berlanjut ya mungkin perlu kita lihat ya apakah ada masalah. Ya. Dokter jawab. Ada 2 pertanyaan lagi. Jajan Ya, di ya luar. itu. Ini usia berapa? Tapi kalau sudah bisa jajan, mungkin sekolah ya udah Iya. ya. Udah sekolah ya. Jadi apakah jajanan itu menyebabkan diare? Ya, jawabannya tentunya mungkin aja ya. Bisa Bisa jadi. ya. Jadi memang beberapa penyakit itu ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi gitu ya. Terkontaminasi ini bisa bakteri secara langsung ya, mungkin karena yang mengolah makanan itu punya penyakit tertentu. Misalnya kalau dulu kita kenal anak orang yang sakit tifus itu kadang-kadang kalau jadi carrier dia bisa menularkan melalui kalau dia kurang bersih ya, mengolah makanannya, atau hepatitis A kalau dulu yang terkenal ya, dia mengolah makanannya kurang bersih itu bisa cuci tangannya kurang bersih, bisa nanti masuk ke makanan yang dia olah itu bisa bikin sakit orang ya. Tapi tentunya yang lebih sering mungkin lalat misalnya ya, jadi masaknya terbuka ya, itu bisa lalat itu membawa banyak kuman juga ya. Kemudian atau mungkin makanannya sudah basi ya, itu tentunya ada jamur-jamur di situ ya, yang mikrobiota yang sebenarnya berguna untuk kita ya, membantu mengurai sampah ya. Tapi kalau kemakan ya jadi masalah ya. Jadi makanya jajannya jajan apa dulu ya. Kalau yang kering-keringan saya rasa tidak terlalu masalah ya. Kering kan ada pengawetnya juga ya, itu nggak akan bikin diare, kemungkinan besar enggak ya gitu ya. Tapi kalau misalnya makanan yang fresh ya, yang makanan yang basah ya istilahnya, itu mungkin berpengaruh ya, walaupun tidak selalu. Kadang-kadang orang tua itu suka gitu, ini gara-gara makan misalnya es ya langsung diare. Enggak gitu cara kerjanya. Jadi biasanya makanan sampai dengan terjadinya penyakit itu butuh namanya masa inkubasi ya. Masa inkubasi kalau ini suatu bakteri ya biasanya ya, itu mungkin butuh waktu sekitar 24 sampai 72 jam ya gitu. Jadi apa yang dimakan yang bikin sakit itu belum tentu yang terakhir dimakan, belum tentu gitu ya. Jadi itu nanti flashback lagi ke belakang, ini kira-kira apa yang dimakan. Tapi ada beberapa makanan tertentu yang mungkin sifatnya memang dia mendorong usus ya gitu ya. Contoh makanan pedas ya. Makanan pedas begitu dimakan langsung ususnya kontraksi ya. Jadi yang ketahan-tahan buang air besarnya jadi lebih lancar gitu. Bisa seperti itu ya. Jadi ada makanan yang secara tidak langsung bisa gitu meningkatkan peristaltik usus ya. Kopi misalnya ya. Kopi itu juga kuat ya untuk mendorong ususnya ya. Contohnya seperti itu ya. Jadi itu tadi ya. Mungkin ya dari itu infeksi atau mungkin kontaminasi tadi ya. Kemudian apakah memang sifat makanannya sendiri dia memang mempengaruhi ini ususnya ya. Jadi kalau ususnya digerakkan kemudian dia lebih aktif, otomatis BAB-nya akan lebih sering ya, dan mungkin nggak semuanya suatu diare yang kita lihat juga, makanya tinjaunya seperti apa ya. Untuk diare sendiri kan ada yang diare yang cair, ada juga diare yang mungkin karena peningkatan gerakan usus. Itu kita harus kita lihat ya sendiri, dan nanti misalnya datanya lebih lengkap mungkin saya bisa lebih jelaskan gitu ya. Ya, semoga ya, menjawab ya. Pertanyaan terakhir. Nah, ini sering ini saya pasien gini ya. Jadi pasien saya itu sekarang paling banyak konstipasi ternyata ya. Jadi itu keluhan yang dulu itu mungkin dianggap biasa, tapi memang mengganggu ya sebetulnya, mengganggu kualitas anak itu yang memang perlu diatasi juga ya. Jadi ini mungkin juga dilihat usianya berapa dulu gitu ya. Tapi kita juga kita harus memperhatikan juga mengenai tata laksana untuk sembuh sendiri. Jadi probiotik itu sebetulnya adalah suatu suplemen ya gitu ya. Jadi efek terapinya tentu sangat terbatas ya, karena dia sebagai suplemen ya. Jadi kalau untuk probiotik sendiri sebetulnya banyak hal yang perlu kita bahas ya. Probiotik kan nggak sama antara merek A, merek B, merek C ya. Kemudian probiotiknya apakah di dalam susu misalnya ya, apakah di dalam yogurt misalnya, atau memang suplemen yang memang tersendiri udah ya. Itu akan beda tentunya ya sifatnya ya. Apakah suplemennya drop, apa suplemennya sasetan ya, itu juga berbeda-beda sebetulnya ya. Jadi nggak sama. Jadi ada probiotik tertentu mungkin bisa untuk membantu penyembuhan penyakit ini, misalnya untuk diare yang kita seringnya gitu ya. Kalau untuk sembelit sendiri, sampai sekarang setahu saya belum pernah ada probiotik yang memang khusus untuk sembelit, itu nggak ada, gitu ya gitu. Jadi nggak ada yang mungkin benar-benar teruji bisa membantu ya. Mungkin membantu ya, tapi apakah dia sangat membantu sekali, ya itu belum ada sebetulnya gitu ya.
Jadi kalau udah sembelit, jangan dikasih probiotik, tapi diobati. Itu yang penting ya. Jadi dikasih probiotik cuma untuk bisa mencegah aja ya. Mungkin mencegah pun juga punya keterbatasan ya gitu ya. Ya gitu. Jadi nggak usah khawatir, obatnya sembelit itu sangat aman. Bahkan diminum seumur hidup kalau perlu aman ya masih. Nggak apa-apa ya. Sangat aman, tapi tentunya nggak mungkin lah ya. Nanti kita perbaiki pelan-pelan, dia akan membaik ya. Dan juga suka salahnya, orang tua pengennya kalau sembelit itu dikasih obat untuk melancarkan buang air langsung sembuh, langsung nggak diminum lagi. Nggak bisa ya. Jadi sembelit ini prosesnya udah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tentu pengobatannya secara logika ya butuh lama, betul ya. Jadi butuh juga biasanya 2 bulan atau 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan ya gitu ya. Jadi nanti kita akan berikan obatnya untuk membantu melancarkan buang air besar ya, dan nanti akan kita turunkan bertahap ya. Apabila anaknya belum belum bisa BAB di toilet, ini juga masalah lagi ya, gitu ya. Karena anak-anak yang besar kalau belum bisa BAB di toilet itu resiko sembuhnya sangat besar ya. Kenapa? Karena makanya udah bagus ya, BAB-nya posisinya nggak sempurna ya, otomatis akan tertahan ya, nggak efektif ya. Proses BAB-nya nggak efektif. Jadi anak itu sebaiknya sudah diajarkan buang air besar paling lambat kalau bisa usia 2 tahun ya. Kalau bisa ya 2 tahun itu sudah mulai diajarkan. Ya, potty training. Jadi tentunya memulai potty training maupun toilet training harus apa namanya? Harus BAB-nya nyaman dulu ya. Kalau udah keras biasanya nggak mau ya. Jadi syarat memulai potty training BAB-nya harus nyaman dulu. Jadi jangan ditunggu sembelit baru di potty training, salah ya. Tapi kalau udah sembelit kita obati dulu, baru nanti pelan-pelan di potty training ya, di toilet training ya. Nanti ada aturannya, kalau toilet duduk, hati-hati anak itu kalau duduk pasti kakinya nggak nyampe tanah, nggak bisa ya. Jadi harus dikasih pijakan ya seperti itu. Jadi itu kadang-kadang harus sederhana tapi banyak nggak tahu ternyata gitu. Jadi kita harus memberi pengetahuan untuk orang tua ya, itu sebetulnya suatu hal yang sederhana tapi akan sangat membantu ya. Jadi kalau sembelit sangat banyak ya, memang anak yang sembelit ya kita akan lakukan tata laksana yang sesuai gitu ya. Jadi probiotik sendiri memang bukan obatnya sembelit, bukan ya. Ya, boleh silakan. Ya. Silakan ya. Boleh, satu lagi pertanyaan Dok ya, boleh ya. Oh ya, ya sebetulnya rekomendasinya dari mana ini saya juga nggak tahu ya. Gitu. Jadi probiotik sendiri sampai dengan saat ini ya, sepertinya rekomendasi yang khusus dari lembaga dunia itu belum ada ya. Kalau di Indonesia IDAI belum ada tuh rekomendasi probiotik setiap hari itu nggak ada ya. Setahu saya belum ada. Kemudian WHO ya apalagi ya belum ada ya. Karena probiotik tadi itu ya, probiotik itu kan banyak macam ya, banyak bentuknya juga ya. Dan untuk membuat probiotik ini memang butuh biaya yang besar ya. Jadi sepertinya di Indonesia yang probiotik asli Indonesia itu belum ada ya kayaknya yang benar-benar dikomersilkan belum ada. Jadi probiotiknya lokal import semua ya, ini akan terimbas kondisi saat ini ya. Dimana dolarnya masih masih perkasa ya kayaknya. Jadi akan terimbas juga. Jadi tambah mahal. Jadi karena satu mungkin masalah harga juga ya. Kedua masalah sediaannya yang sangat banyak macamnya. Probiotik yang mana? Ya itu kita harus bijaksana memilih ya gitu ya. Tapi apakah aman suplemen probiotik tiap hari ya? Untuk saat ini kalau memang probiotik itu sudah diproduksi dengan standar yang baik ya, terjamin nggak terkontaminasi dan lain-lain ya aman, nggak ada masalah ya. Dan mungkin memang tetap bermanfaat ya untuk membantu menjaga kesehatan. Tapi kadang-kadang kita bergantung, pokoknya dikasih probiotik pasti sehat, ya nggak selalu juga ya. Itu akan membantu kita. Tapi kalau pada tetap makan seimbang, penting ya tadi ya, makan teratur, makan seimbang ya, istirahat yang cukup ya, itu tentu akan sangat membantu mempengaruhi menjaga kesehatan anak ya. Itu yang penting. Jadi probiotik bukan yang utama, tapi apakah bisa dikonsumsi bisa ya. Cuman belum ada rekomendasinya. Itu karena buat rekomendasinya susah ya, karena jenisnya banyak. Yang mana yang mau diminum ya gitu ya. Apakah yang sudah dalam bentuk susu ya gitu ya, yang tiap hari diminum saya minum 2 ya atau yang lain ya. Nah, itu diserahkan ya, tentu mungkin bermanfaat, tapi tetap kalau ada suatu keluhan saluran cerna kita tetap harus cari penyebabnya dan kita atasi. Ya. Seperti itu, semoga menjawab ya Ayah Bunda. Tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi podcast kita di episode 5 kali ini. Mungkin sebagai penutup dokter, saya boleh merequest closing statement untuk kedepannya. Kira-kira bagaimana harapan dokter untuk peningkatan kesehatan terkait masyarakat, terkait pentingnya deteksi dini? Ya, jadi
kesehatan saluran cerna pada anak ini sangat penting ya untuk proses tumbuh kembangnya, kemudian untuk apa kualitas hidupnya ya sangat penting sekali sehingga sangat penting dan eh, sangat lebih mudah ya untuk mencegah ya terjadinya gangguan saluran cerna ya. Jadi tadi itu ya dengan pola hidup yang teratur ya, makan teratur ya, kemudian makanan-makanan yang bergizi ya tadi itu ya, yang makanan seimbang, kemudian juga istirahat yang cukup ya, dan apa membiasakan sarapan dari pola diet teratur ya. Tuh. Kemudian apa, untuk mencegah seperti itu ya. Kemudian apabila memang ada keluhan ya, kita lihat dulu ya, kalau keluhannya masih ringan ya, mungkin ayah bunda masih bisa apa, melakukan modifikasi mungkin tadi itu ya, misalnya kebanyakan minumnya, ya coba kita apa, istilahnya kita atur lagi ya, minumnya jangan terlalu banyak supaya ini ya, lebih perlahan supaya nggak bisa ya. Itu jadi itu. Tapi memang kalau misalnya masih ada keluhan juga yang butuh apa, butuh pertolongan profesional ya jangan segan-segan untuk membawa ya, karena tadi itu ya membawa ke kita untuk konsultasi, karena tadi itu gangguan saluran cerna itu apabila jangka panjang dan tidak teratasi akan sangat mengganggu tumbuh kembang dan kualitas kualitas hidup anak ya. Dan mengenai endoskopi pada anak ya, itu memang ada indikasinya tertentu ya. Jadi apabila nanti memang kita melihat ada indikasi untuk melakukan tindakan tersebut pada suatu keluhan saluran cerna pada anak ya akan kita lakukan, dan itu tadi itu ya suatu prosedur yang aman dan apa saat ini bisa kita kerjakan di kita ya. Jadi jaga apa kesehatan saluran cerna anak sejak dini ya supaya demi anak yang sehat dan kualitas hidup anak yang baik. Ya. Terima kasih Ya, dokter. Nah, untuk ayah bunda yang mau berkonsultasi dengan dokter Budianto di Rumah Sakit Amanah Medical Center, dokter Budianto praktek di hari Rabu, hari Sabtu, dan hari Minggu. Di hari Rabu dan Sabtu di pukul 18.30 dan di hari Minggu dari pagi ya dokter ya ya, 9. dari jam Ya. 9 seperti itu. Oke, itulah akhir dari podcast kita episode 5 kali ini. Terima kasih banyak ayah, bunda, dan sahabat sehat amanah yang sudah menonton. Sampai Ya. jumpa di episode berikutnya. Ya. Terima Di kasih.